Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke ya, tadi masih menunggu peserta. Oke, sekarang udah lumayan. 27 orang. Oke, kita sudah membahas rangka batang 3 dimensi ya. Sudah selesai ya. Jadi rangka batang 2 dimensi ke 3 dimensi hanya masalah matriks rotasi ya. Jangan lupa itu. Bedanya hanya itu. K-nya sama ya, masih dalam arah lokalnya adalah hanya menerima atau menyalurkan gaya aksial saja ya. Lalu diuraikan menjadi arah 3 dimensi. Itu aja bedanya ya. Kalau 2 dimensi diuraikan dalam 2 dimensi, gaya-gaya dalamnya itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang balok kolom ya, 3 dimensi. Jadi kalau kita balok kolom 3 dimensi, gaya dalamnya lebih rame ya. Karena sekarang kita mempunyai gaya dalam 3 arah, setiap titik ya. Putaran sudut atau momen juga 3 arah ya. Jadi setiap titik akan ada 6 derajat kebebasan, juga 6 kemungkinan gaya atau momen ya. Kalau dalam 2 dimensi kan hanya ada momen 1 biji putaran sudut yang vektornya tegak lurus terhadap bidang yang 2 dimensi kita bahas ya. Kalau dalam 3 dimensi, putaran sudut mungkin terjadi dengan 3 macam vektor juga ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah suatu elemen balok kolom 3 dimensi ya. Sekarang titiknya ada ujung A dan ujung B. Masing-masing titik ini gaya dalam maupun perpindahannya ada 6 ya. Jadi total satu elemen ini ada 12 ya. Jadi rame. 12 degree of freedom ini satu elemen ya. Nah, ini kita akan membentuk ini dengan komponen-komponen yang sudah kita miliki ya. Seperti waktu kita membentuk balok kolom 2 dimensi, dibentuk dari balok dan rangka batang ya. Persis serupa dengan itu dulu untuk elemen lokalnya ya, dalam arah lokal. Nah, sekarang kita harus identifikasi di sini. Kalau kita mempunyai gaya aksial, oke, sekarang ini dulu penomorannya ya. Penomorannya 12 ini, supaya tertib kita akan beri nomor 6 di ujung A gitu ya. Ujung A ada 6, ujung B juga ada 6 gitu ya. Jadi nomornya berurut dari ujung A, selesaikan 6-6-nya dulu, baru pindah ke ujung B ya. Kemudian urutannya juga seperti biasa, translasi dulu, kemudian baru rotasi ya, ataupun kalau gaya dalam, gaya-gaya dulu, baru momen ya. Makanya penomorannya 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Nomor 1 ini dibuat searah dengan batangnya ya. Berarti dia searah dengan sumbu, kita sebut sumbu 1 juga ya. Jadi sumbunya pun nomornya sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 lokalnya nanti ya. Sumbunya begitu juga ya. Sumbu 1, 2, 3 ini seperti biasa mengikuti putaran itu ya, Cartesius itu ya. Jadi 1, 2 menimbulkan putaran ketiga arahnya. Oke, kalau masih bingung arahnya selalu pakai yang, kalau saya pakai jempol ya. Jadi 1, 2 ini lengkungan jari-jari, 4 biji jari, jempolnya menunjuk ke arah 3 ya.
Jadi jari-jarinya semua melengkung 1, 2, lalu jempolnya menunjuk ke yang ketiga. Itu sumbu lokalnya, kemudian penomoran perpindahannya 1, 2, 3 mengikuti itu, lalu rotasinya juga mengikuti ya urutannya. Arah 1, arah 2, arah 3 ya. Jadi sekarang nomornya naik 4, 5, 6. Baru pindah ke ujung satunya lagi, ujung B. Mulai dengan translasi lagi 7, 8, 9 ya. Kemudian rotasi juga urutannya sama 10, 11, 12 ya. Oke. Kemudian dari sini kita mengenali yang mana merupakan pasangan-pasangan yang sudah kita miliki matrik kekakuannya ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah 1 gaya aksial ya. Pasangannya adalah nomor 7. Translasi arah sejajar batang menimbulkan gaya aksial ya. Jadi ini D1 dan D7 dikenali rangka batangnya ini ya. Ini komponennya rangka batang. Kita pakai EA. Kemudian ada D4 dan D10 ini ya. Ini momen torsi ya, berdiri sendiri juga dia, momen torsi, tidak punya teman. Momen torsi ini kita belum punya materi kekakuannya ya. Sebentar lagi akan kita turunkan. Ini komponen kekakuannya adalah G dan J ya. Kalau masih ingat deformasi torsi waktu belajar McBan ya. Deformasi puntiran torsi tergantung dari G modulus geser ya, dan J inersia torsi, dan tentu saja panjang batangnya juga nanti ya. Jadi ini belum punya kita. Ini sudah, ini belum. Ntar kita harus turunkan dulu. Kemudian ada pasangan geser dan momen ya, geser dan momen yang sudah kita miliki sebagai elemen balok ya. Nah, sekarang kita harus mengenali yang namanya geser dan momen itu vektornya saling tegak lurus ya. Karena kalau kita punya misalnya dalam 2 dimensi, ada gaya geser seperti ini vektor momennya seperti ini ya. Kalau digambar sebagai vektor kan, karena kalau dia digambar sebagai momen, dia melengkung begitu kan. Nah, jadi momen dan geser yang satu pasangan, yang satu paket itu vektornya saling tegak lurus ya. Nah, di sini kita kenali, misalnya D2 ini adalah gaya geser. D2 itu perpindahan ya sebenarnya. Kalau nanti jadi gaya dalam, kita sebut Q ini semua ya. Q2 gitu ya. Nah, itu gaya geser pasangannya adalah momen yang tegak lurusnya dia ya. Berarti 6 ya. Jadi ini satu paket balok. Di ujung satunya tentu saja arahnya akan sama ya. Berarti pasangannya D8 dan D12. Atau Q8 dan Q12. Q8 juga geser, Q12 itu momen lentur ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini kalau gambarnya seperti ini ya, itu bisa sering disebut juga sumbu lemah gitu ya. Jadi kita akan memakai kekakuannya adalah EI3. EI yang sumbu garis netralnya adalah koordinat nomor 3 ya. Jadi kalau seperti biasa kita menghitung ini sumbu X gitu ya namanya, ini X dihitung terhadap sumbu ini ya. Nah, ini hubungannya adalah dengan yang vektor yang begini dan begini ya.
Gaya gesernya tegak lurus terhadap sumbunya. Gaya vektor momennya sejajar dengan sumbunya ya. Itu kalau balok 2 dimensi sudah sering mengerjakan begini ya. Ini baloknya kayak gini. Oke, sekarang ini ada 2 soalnya, ada 2 set. Nah, ini sering kita sebut sumbu lemah dan sumbu kuat gitu ya. Sumbu lemah itu yang inersianya lebih kecil, yang sumbu kuat yang inersianya lebih besar ya. Oke, di sini kita sebut saja EI3. Inersia yang dihitung dengan sumbu untuk menghitung inersianya itu sejajar dengan sumbu 3. Oke, itu satu set momen dan geser. Kemudian ada lagi satu set yang lain. Gaya gesernya sekarang adalah D3. Saya kasih cross ini. Pasangannya D5. Ya. Momen dan geser selalu saling tegak lurus. Yang satu set, satu pasangan ya. Di sini D9 dan D11 ya. Ini kekakuannya berhubungan dengan EI2 ya. EI yang dihitung terhadap sumbu 2. Oke? Sumbunya ini nanti menghitungnya ya. Nah, kalau lihat gambar ini sumbu kuat, ini EI2 ya. EI3 sumbu lemah. Kita tidak sebut sumbu lemah, sumbu kuat, pokoknya EI3, EI2 ya. Cukup jelas itu ya. Nah, ini sudah kita miliki, tinggal memainkan matrik kekakuan balok itu EI-nya diganti dengan EI3, yang di bawah ini pakai matrik kekakuan balok juga, tinggal EI-nya diganti dengan EI2 ya. Jadi sudah punya kita hampir semua. Yang belum kita miliki adalah torsi ya. Oke. Jelas ya? Jadi tinggal mengassemble yang sudah ada saja. Tinggal digabung-gabung. Oke. Kalau sudah jelas apa yang kita butuhkan, sekarang kita mundur sejenak. Bagaimana kalau menghitung torsi ya? Torsi itu tidak pernah bekerja berdiri sendiri ya, makanya dia setelah terakhir-terakhir baru muncul ya. Oke, bahkan di catatan kita ini adalah set diktat yang nomor 10 ya. Terakhir penutup ini. Oke. Elemen torsi atau puntir. Saya tidak tahu di mana belajar lagi, mungkin waktu belajar beton untuk menghitung tegangan geser akibat torsi segala macam. Baca juga ya, nah, tapi yang jelas waktu McBan sudah pernah belajar menghitung tegangan geser akibat torsi, kemudian juga puntiran akibat torsi ya. Kalau lupa-lupa itu dibuka lagi McBan-nya. Oke. Jadi ini derajat kebebasan yang kita miliki adalah putaran sudut torsi ya. Lalu kita akan sebut sebagai omega. Hurufnya seperti W ini. Kita sebut apa namanya ini? Omega aja lah. Omega A, omega B. Kemudian ada interpolasi linear ya. Sepanjang batangnya. Oke. Kemudian torsinya TA dan TB ya. Torsi gaya dalam di ujung. TX ini adalah beban terdistribusi seandainya ada ya. Beban terdistribusi sepanjang elemen. Oke. Seperti mirip rangka batang ya, hanya panahnya 2 biji. Waktu rangka batang panahnya 1 ya, tapi gambarnya sangat menyerupai. Nah, ini bisa ditebak nanti hasil akhirnya
menyerupai matriks kekakuan rangka batang ya. Oke, kemudian kita akan mencari regangan ya. Regangan geser. Jadi putaran sudut namanya omega X tadi ya. Itu yang mau kita cari sebenarnya kalau kita mau menghitung matriks ini ya. Nah, kemudian U adalah perpindahannya suatu titik ya, sejarak R dari titik pusat ya. Jadi US istilahnya ini sebenarnya U-nya ya. Pergeserannya. Perpindahannya itu U ya, perpindahan. Ini jarak R, lalu ini US-nya itu adalah yang vektor ini ya. Oke, gambarnya tidak lengkap. Nah, berapa itu besarnya adalah R kali putaran sudut yang terjadi ya. Gerakan ini ya. Itu adalah gerakan di dalam bidangnya. Kemudian gerakan searah batangnya, searah memanjang, sama dengan 0 ya. Ini karena torsinya dianggap bidangnya ini berputar di dalam bidangnya sendiri ya. Masih ingat yang kalau belajar baca barangkali? Jadi tidak ada warping, tidak ada pergerakan keluar bidang ya. Ini kasus yang disederhanakan ya. Karena kalau penampangnya tidak merupakan penampang aksi simetris itu semacam lingkaran ini ya, maka dia mungkin saja keluar ini ya, muntir sambil mencotot ya, mencolot. Nah, di sambil keluar dari bidangnya, ada yang bagian keluar, ada yang bagian masuk, itu susah menggambarkannya ya. Nah, kalau yang lebih sederhana, penampangnya aksi simetris, maka tidak ada gerakan arah keluar ya. Jadi ini kalau begini dilihat dari samping ya, berputar saja, ini datar tetap ya. Nah, kalau dia ada warping ini keluar gitu ya. Di samping bermuntir dia juga nonjol keluar ke depan dan ke belakang gitu ya. Ini tidak ada warpingnya yang dalam asumsi kita, sehingga UX-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian regangan geser definisinya adalah ini ya. Ini sedikit dari McBan ya. Oke, kalau mau lihat atau ingat-ingat yang McBan, gambarnya kayak gini dulu waktu McBan ya. Jadi yang disebut regangan itu adalah perubahan sudut 90 derajat yang ini menjadi yang ini ya. Lalu regangannya adalah berarti perubahan sudut berarti yang ini ditambah dengan yang ini gitu ya. Kalau dua-duanya ada gerakan. Dalam kasus ini yang gerak cuma satu ya. Tapi tidak apa-apa, kita gambarkan lengkap saja. Sudut ini besarnya berapa? Delta UY, ini pergerakan arah X, arah Y ya. Delta UY. Kenapa ada deltanya? Karena ujung atas dan ujung bawah bergerak sebesar UY1, UY2 gitu ya. Lalu delta UY sama dengan UY2 kurang UY1. Selisih pergerakannya titik ini tidak diam ya. Apa itu? Oke. Jadi perubahan sudut yang ini misalnya, besarnya sudut ini sama dengan tangannya, karena sudutnya kecil kan, alfa sama dengan tangan alfa gitu ya. Ini dapatnya ini. Lalu yang sudut yang di atas ini dapat ini ya. Tangan alfa sama dengan
alfa juga. Sin alfa juga sama dengan tangen alfa. Sudut yang kecil itu kan begitu kan. Ini yang sudah kita pelajari waktu Mekban ya. Jadi ini yang disebut regangan gamma ini. Nah, itu yang perlu diingat sekarang. Balik ke halaman sebelumnya, ini disalin di sini. Kemudian UX-nya sama dengan 0, maka ini 0 ya. Kemudian US-nya adalah R kali omega X. Ya, R kali putaran sudutnya. Kemudian R-nya bukan fungsi dari X gitu ya, karena R itu koordinat yang satunya lagi gitu ya. Di R-nya dikeluarkan. Di sini D WX per DX ya. Tinggal itu ya. Jadi D turunan putaran sudut sepanjang batangnya ya. Itu adalah regangannya. Oke. Nah, kalau sekarang kita mempunyai seperti rangka batang ya. Regangannya itu turunan dari perpindahannya. Jadi sekarang perpindahannya kita memasukkan perpindahan maya. Perpindahannya ada 2 macam lagi ya. Perpindahan nyata yang akan kita cari dan ini adalah perpindahan maya ya yang akan kita pakai sebagai alat bantu. Kemudian kita akan melakukan interpolasi linear juga ya. Cukup linear karena turunannya cuma 1 kali ya. Seperti rangka batang. Walaupun di sini ada R di depannya ya. Fungsi regangannya hanya turunan 1 kali di sini. Turunan dari putaran sudut ya. Sehingga di sini kita akan mengatakan putaran sudutnya diinterpolasi linear ya. Putaran sudutnya akan diturunkan 1 kali, cukup dipakai interpolasi linear. Nah, D1 adalah putaran sudut di A, D2 putaran sudut di B. Kemudian ini fungsi interpolasinya ya. Fungsi interpolasi. Lalu seperti waktu rangka batang juga kita salin saja ini fungsi interpolasi linear sudah kita turunkan ya. N1 dan N2. Tidak perlu diulang lagi. N1 dan N2 rangka batang ini dipakai lagi. Oke. Jadi ini adalah perpindahan diturunkan 1 kali menjadi regangan, gitu ya. Jadi ini fungsi regangannya sekarang. Rumusnya R kali DU per DX yang tadi di depan ya. R-nya biarkan di depan, yang diturunkan adalah ini ya. N-nya diturunkan. Ini waktu rangka batang juga disebut B ya. Sama saja kan ya, makanya mainnya rangka batang lagi ini ya. B kali D lagi namanya ya. Cuma bedanya dengan rangka batang di sini ada R-nya. Fungsi interpolasinya sama linear sehingga B-nya pun sama ya. Kemudian regangan maya sama saja, hanya perpindahan ujung-ujungnya adalah perpindahan ujung-ujung yang maya, itu aja bedanya ya. Fungsi interpolasinya sama. Nilai yang sebenarnya yang menentukan adalah yang nilai di ujung-ujung itu ya. Itu berbeda, yang satu real, yang satu maya. Oke. Kemudian kalau menghitung tegangan dari gaya geser ini G kali gamma ya. Kalau tegangan normal kan E kali epsilon gitu ya. Ini serupa. Ini tegangan aksial, kalau ini tegangan geser ya. Menjadi fungsi dari regangan geser dan modulus geser ya. Lalu gamanya sudah diketahui, fungsi interpolasinya
tinggal dimasukkan ya. Jadi tegangan sama dengan G kali B kali D ya. Oke. Jadi sangat serupa barangnya ya. Coba kalau buka catatan rangka batang ini, rumus ini sama. Sigma sama dengan B kali D. Lalu, epsilon ya, B kali D. Sigma sama dengan E kali B kali D ya. Sehingga langkah selanjutnya pun sangat serupa ya. Tinggal dimasukkan ke persamaan kerja maya. Ya. Kerja maya yang kemarin-kemarin kita lihat adalah tegangan aksial kali regangan aksial gitu ya. Sekarang regangan geser kali tegangan geser ya. Sama saja kan ya, regangan kali tegangan. Apapun yang ada, kalau ada yang geser dikalikan. Kalau ada yang cuma aksial, yang aksial dikalikan. Kalau dua-duanya ada, dua-duanya dikalikan dan dijumlahkan ya. Karena kerja itu kan besaran skalar yang bisa dijumlahkan. Oke, kemudian kerja akibat beban gaya-gaya dalam, bukan beban ya, gaya-gaya dalam di ujung, adalah seperti biasa, besarnya torsinya dikalikan putaran sudut maya ya. Ini maya karena kerja maya ya. Ini putaran sudut maya di ujung B dikalikan torsi di ujung B ya. Oke. Lalu apa namanya ini tinggal diganti ya. Tegangan itu sama dengan G kali BD. Ini tegangan. Ini regangan maya ya. Ini penggantiannya ya. Sedangkan ini ringkasan dari yang di atas itu ya. Ditulis menjadi vektor. Komponennya 2 biji ya. Jadi Q1, Q2 jadinya. Q1 itu sama dengan TA, Q2 sama dengan TB ya. Oke. Kalau itu sudah sepakat, tinggal dimasukkan barangnya. Dikumpulkan seperti biasa ya. Kerja maya tidak boleh sama dengan 0 karena hayalan kita, maka yang sama dengan 0 adalah yang dikalikan dengan kerja maya ya. Ini ditambahkan dengan ini. Ini sama dengan 0 jadinya ya. Karena yang di depannya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Seperti biasa, keluarlah persamaan ini ya. Jadi bentuk persamaannya lihat sangat serupa ya. B transpose G, cuman bedanya di sini G, kemarin-kemarin E ya. B-nya juga kita sudah tahu, tinggal diproses, dikali-kalikan, maka keluarnya matrik kekakuan ya. Matrik kekakuan elemen KE kecil. Nah, sekarang kalau mau detailnya KE kecil kayak apa, kita harus masukkan itu nilai-nilainya ya. Ini adalah N, U sama dengan N1D1, N2D2 seperti biasa. N-nya adalah ini ya. Kemudian B-nya adalah sangat serupa dengan rangka batang, diturunkan N1 dan N2-nya. Cuma bedanya ada R di sini ya. Kalau rangka batang itu 1. Min seper L dan 1 per L ya. Oke. Lalu matrik kekakuannya B transpose G kali B dx ya. Nah ini juga sangat mirip dengan rangka batang yang dalam kotak-kotak matriks ini ya. Yang berbeda adalah ini. Kalau waktu rangka batang itu E kali dA ya. Integral menjadi EA ya. Nah, sekarang yang di sini R-nya ada 2 dikuadratkan ya. Jadi yang ada adalah G R kuadrat dA ya.
Nah, ini kalau dikeluarkan G-nya karena konstansa menjadi G integral R kuadrat dA ya. Nah, R kuadrat dA ini waktu make ban kita sudah tahu itu yang namanya J ya. Jadi waktu rangka batang keluar EA, sekarang keluarnya GJ ya. Itu aja bedanya. Yang lainnya sama persis karena ini N yang sama, fungsi interpolasi linear, diturunkannya juga sama, diturunkan 1 kali ya. Sehingga ekornya ini sama. Ini tak lain dan tak bukan itu sama dengan waktu rangka batang ya. Hanya EA ganti dengan GJ ya. Oke, itulah yang ditulis terakhir. Matriks kekakuan torsi selesai ya. Hanya EA diganti GC dari rangka batang. Prosesnya begitu. Jelas ya? Oke, kelihatannya ada pertanyaan dan yang hadir sudah 36 orang, makin ramai. C adalah integral ini, kalau tidak mau mengintegral, hafalkan saja rumusnya ya. Rumus lingkarannya, rumus perseginya, cari ya. Diingat-ingat lagi J itu rumusnya kayak apa. Kalau penampangnya, walaupun saya katakan tadi rumus ini diturunkan untuk penampang aksi simetris lingkaran ya. Tapi ya sudahlah, penyederhanaan yang kotak pun kita sikat dengan rumus yang sama ya. Warpingnya diabaikan. Sebenarnya terjadi warping, diabaikan ya, bukan tidak ada. Kalau yang lingkaran memang tidak ada warping. Tidak ada distorsi dari penampangnya. Oke. Selesai ya urusan mencari torsi. Lalu kita balik ke matriks kekakuan yang ini. Sekarang sudah bisa kita kerjakan ini ya. Torsi barusan sudah kita keluarkan. Ternyata sama dengan rangka batang bentuknya ya. Lalu kita akan bentuk ini. Susun seperti waktu menyusun balok kolom dari rangka batang dan balok ya. Tinggal diletakkan di tempat yang sesuai ya. Jadi misalnya EA per L itu taruhnya di 17 ya. Kemudian GC di 4 dan 10. Lalu dan seterusnya ya. Jadi ini seperti LD ya, ini semacam LD. Dipetakan saja ini semuanya ya. Disesuaikan tempatnya. Bagaimana atau apa yang didapat? Yang didapat adalah ini ya. Rame ini 12 kali 12. Ini dalam arah lokal ya. Jadi contohnya ini adalah rangka batang ya. 1 dan 7. Oke. Kemudian ini adalah torsi. Mana lagi pasangannya? Gitu ya. Ditaruh saja di nomor berapa tuh? 4 dan 10 ya. Sesuai nomor yang tadi yang di depan. Kemudian yang balok yang tergantung EI3 juga disesuaikan. Ini gaya gesernya ya. Ini lokasi momennya. Dikasih silang biar kelihatan. Lalu yang mana lagi? Itu di ujung A ya. Di ujung B-nya sama lagi posisinya. Sesuai dengan nomor penomoran yang di depan ya.
Oke. Kemudian ini interaksinya ya, antara ini dengan ini. Ini dengan ini ada interaksi. Jadi kalau dicoret ya itu, kalau kita punya balok itu kan, balok itu 4 kali 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 4 disebarkan di tempat yang saya coret-coret ini. Yang pakai lingkaran berstrip ya. 4 kali 4 sebenarnya ini. Ya, rame ya. Disebarkan seperti memetakan sesuai dengan LD-nya gitu ya. Lalu yang sumbu satunya lagi, lenturnya. Ini 4 kali 4 juga ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. Dipetakan sesuai tempatnya ya. Beres. Jadi arah lokal kita sudah punya ya. Ini sekarang namanya KE 3D ya. Balok kolom 3 dimensi. Ukurannya 12 kali 12 ya. Oke. Setelah ini beres, langkah selanjutnya seperti biasa. Ini kan arah lokal. Lalu kalau dia mau arah global bagaimana? Kita uraikan putar-putar dalam arah 3 dimensi ya. Bagaimana caranya? Kita meniru yang 2 dimensi. Sekarang arah lokalnya 3 gaya, 3 rotasi. Arah globalnya juga 3 gaya, 3 rotasi ya. Yang waktu 2 dimensi yang perlu diputar-putar adalah 2 gaya ini ya. Kalau momennya tidak pernah perlu diputar karena selalu tegak lurus bidangnya. Sekarang tiga-tiganya momen ini harus ikutan berputar ya. Karena berputarnya di arah 3 dimensi ya. Jadi ketiga gaya bisa harus diputar, ketiga momen juga harus diputar ya. Cara mentransformasikannya sama saja ya. Ini dibuat seperti waktu rangka batang kemarin ya. Main analogi dulu. Bahwa sebenarnya yang searah batang itu waktu rangka batang. Ini kalau diuraikan, vektor uraiannya ini adalah sama dengan vektor satu satuan ya. Yang searah dengan sumbu satu ya. Lalu dengan analogi kita akan mendapatkan yang tegak lurus ini sejajar sumbu 2 sebenarnya ya. Sejajar sumbu 2 ini diuraikan dengan vektor yang satu satuan searah sumbu 2 ya. Ini dalam 2 dimensi kita buktikan hal yang sama ya. Jadi E1 itu vektor satu satuan searah sumbu 1. E2 itu adalah vektor satu satuan searah sumbu 2 ya. Kemudian waktu itu kita mempunyai cos dan sin waktu sebelum-sebelumnya. Waktu rangka batang kemarin kita sudah perkenalkan ada cos 1 dan cos 2. Alfa 1 dan alfa 2 ya. Nah, di sini tambah lagi. Karena ada yang merah ini sekarang ada 2 gitu ya. Ini alfa 1 kemarin kita sebutnya begitu ya. Nah, sekarang kita ada 2 yang merah, berarti kita harus perlu identifikasi 1 lagi. Ini miliknya yang arah 1 ya. Alfa 11. Alfa 1 juga miliknya nomor 1 maksudnya ya. Sekarang penomorannya jadi 2 terpaksa ya. Ini alfa 21. Ini alfa
2 gitu ya. Penomorannya sekarang kita ganti. Waktu kita belajar yang 2 dimensi, kita semuanya sebut alfa. Lalu ada sin alfa, ada cos alfa, lalu ada cos alfa lagi. Karena ini sebenarnya alfa 2 sama dengan alfa 22 sebenarnya sama dengan alfa 11 ya. Setuju ya? Ini sama dengan ini karena tegak lurus. Itu dulu makanya kita cukup menyebutnya semua alfa. Cos alfa, sin alfa, cos alfa, dan sebagainya. Nah, sekarang ditertibkan namanya. Semuanya disebut cos, nanti sudutnya cosinus, sudutnya yang dikasih nama macam-macam gitu ya. Oke. Ini disebut cos 11, cos 12 jadinya ya. Ini waktu rangka batang sudah sama ya. Karena E1 itu uraian dari yang sejajar batang. Ini sudah kita turunkan untuk rangka batang. Yang arah tegak lurus terhadap E1 itu namanya E2. Nah, ini juga punya C1, C21, C22 ya. Lalu kita uraikan. Atau dari gambar kita akan melihat cara menguraikan suatu vektor D1. Ini sebentar ya. Yang disebut D1 huruf besar itu yang mana? Ini ya. Jumlah yang di bawah itu ya. Ini namanya D1. Yang ini namanya D huruf besar 2 ya, seperti biasa. Oke, nah dari sini sebenarnya ingin ditegaskan, diamati bahwa vektor yang kita miliki, vektor R yang dulu kita miliki itu komponennya sebenarnya adalah vektor satu-satuan arah 1 dan vektor satu-satuan arah 2 ya. Hanya begitu ya yang sebenarnya yang mau ditunjukkan, nanti bisa dibuktikan. Cos 11 itu sebenarnya kan dulu namanya C saja ya. Cos 12 dulu namanya sinus ya. Lalu cos 21 itu dulu namanya min sinus. Coba cek ya. Cos 22 ini namanya dulu cos alfa juga ya. Jadi sekarang diganti, diseragamkan ya. Cosinus, min sinus, cos dulu ya. Sekarang menjadi C11, C12, C21, C22 ya. Kenapa kita melakukan ini? Karena ini supaya tidak puyeng waktu 3 dimensi. Kalau 2 dimensi ini berlaku, untuk 3 dimensi ya tinggal tambah saja satu lagi komponennya ya. Arah 3. Alfanya juga ada yang set yang ketiga ya. Jadi tinggal di-extend supaya tidak pusing menggambarnya, maka saya akan mengatakan matriks rotasinya adalah ini ya. Beres gitu kan. Waktu 2 dimensi ini tidak ada. Kalau 3 dimensi ada vektor yang ketiga. Vektor yang ketiga ya diuraikan lagi sesuai dengan arah vektor satu-satuannya. Ya, kalau ada satu vektor merupakan penjumlahan dari uraian 2 vektor, nah itu masalah kasus 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, vektor yang diuraikan ada satu komponen lagi, tambahkan hal yang serupa. Gitu ya, supaya tidak puyeng, kita main analogi-analogi saja. Ya, jadi ini adalah berlaku untuk perpindahan maupun gaya dalam arah-arah translasi ya. Ada E1, E2, E3 ya. Oke.
Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Ada rotasi ataupun momen ya, 3 biji juga. Nah itu tidak perlu kita gambarkan, tidak perlu kita sketsakan, kita main analogi juga ya. Kalau itu vektor satu panah ada 3 biji, lalu sebelahnya ada vektor rotasi, sama saja ini kelakuannya, hanya gambarnya ada 2 ujung gitu ya. Jadi uraiannya pun rumusnya tidak usah mikir dibuat sama ya. Ini ujung B translasi. Rumusnya sama, sama-sama translasi, sama-sama gaya. Lalu ada rotasi. Rotasinya pun di ujung A sama saja, di ujung B pun sama saja ya. Jadi yang penting pengalinya sama. Ya. Oke. Jadi waktu 2 dimensi kan ada R ujung A, ada R ujung B. R-nya itu ada yang cos dan sin, ada yang tidak melakukan transformasi sama sekali ya. Karena rotasinya tetap. Nah, sekarang ini rotasinya dan juga translasinya mendapat perlakuan yang sama ya. Sehingga ini akan berulang. Sekarang ada 3 ininya ya. Transformasi untuk translasinya 3 ke 3. Nah, ini berarti transformasinya 3 kali 3. Dulu 2 kali 2 ya. Nah, yang satu ini sekarang akan berulang barangnya sama gitu ya. Ini berlaku di ujung A ya. Di ujung B ulang lagi barang yang sama. Jadi R ini akan muncul 4 kali ya. Seperti ini jadinya ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah translasi di ujung A. Ini adalah rotasi di ujung A. Ini translasi di ujung B. Ini rotasi di ujung B ya. Jadi kelakuannya sama karena sama-sama vektor yang terdiri dari 3 set ya. Vektor perpindahan 3, vektor rotasi juga 3. Transformasinya rumusnya sama saja ya. Jadi tidak usah berpanjang-panjang, ini sudah selesai. Ya. Lalu rumus-rumus yang lainnya sama saja. Matrik kekakuan misalnya sama kekakuan globalnya ini ya. Cuma sekarang rame deh ya. Ini 12 kali 12 semuanya ya. Perkaliannya ini matrik rotasinya juga 12 kali 12. KE-nya 12 kali 12. Rotasi yang belakang ini 12 kali 12 juga ya. Yang lain-lainnya sama semua ya. Transformasi beban, transformasi gaya dalam, apapun semuanya sama ya. Rumusnya sama, hanya R-nya sekarang 12 kali 12. Ya. Vektor perpindahannya 12 biji. Ya. 12 per elemen. Oke. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi, langkah-langkah selanjutnya sama saja ya. LD dan teman-temannya itu sama. Menghitung matrik kekakuan elemennya yang huruf kecil ada contekannya di depan tadi ya. Lalu untuk huruf besar, nah ini kerja kerasnya, dikalikan matriknya 12 kali 12. Sudah itu dipetakan dengan LD sama saja persis ya. Lalu dijumlahkan, dapat matrik kekakuan global, lalu hitung perpindahan. Perpindahannya dipetakan balik ke perpindahan elemen. Perpindahan elemen dalam arah global dirotasikan untuk mendapatkan perpindahan lokal. Perpindahan lokal dikalikan matriks kekakuan dalam arah lokal. Gaya dalamnya ketemu. Itu langkahnya tidak berbeda. Persis sama.
sehingga tidak perlu dijelaskan lagi ya. Oke. Selesai sudah. Tinggal R-nya, bagaimana mendefinisikan R. Oke. Jadi sebenarnya ini masalah ini cara menginput data sebenarnya ya. E1 gampang diinput karena koordinat A dan B pasti sudah diketahui ya. E1 artinya R yang baris ke-1 ya, itu adalah arah vektor satu satuan, searah batangnya ya. Kemudian yang kita harus menemukan adalah ini namanya E2 ya. Searah 2 ya, walaupun gambarnya mungkin agak berputar, boleh-boleh saja ya. Yang penting mengikuti putaran yang E1, E2 berputar lalu jempolnya ke E3 ya. Itu yang perlu kita cari ya. Jadi E1 kalau kita dalam input struktur biasanya gampang ya. Nah, yang agak susah adalah E2. E2 itu kita harus mencari vektor yang tegak lurus terhadap batangnya. Kalau kita menginput mikir yang mana tegak lurus kan agak repot ya. Nah, ini diberi bantuan di sini caranya bagaimana cukup menentukan orientasinya saja ya. Cukup dikasih orientasinya saja. Misalnya ada batang ini, di atas batang ini ada titik apa di atasnya atau yang sejajar dengan sumbu 2. Ya. Jadi kita akan menginput batang ini, data yang dibutuhkan adalah 3 titik ya. Ada A, ada B, tidak boleh dihilangkan karena itu menentukan apa? Posisi batangnya. Kemudian orientasi batangnya sumbu lemah, sumbu kuatnya ditentukan dengan suatu titik. Supaya lebih gampang, kita tidak diminta menentukan yang tegak lurus ya, tapi sembarang titik yang ada di bidang E1 dan E2 ya. Jadi ini saya gambar bidang yang dibatasi oleh E1 dan E2. Ini makanya baloknya ada layarnya ini ya. Ini lebih gampang dicari daripada mencari titik yang jamin tegak lurus. Nah, itu susah carinya. Misalnya kita sebut titik, di sini ada titik C ini ya. Sembarang titik di atas yang kita kasih nama titik C ya. Jelas ya kenapa kita membutuhkan titik C ini? Karena mencari titik yang searah E2 itu tidak gampang ya, tidak selalu gampang ya. Jamin tegak lurus. Puyeng lagi ya membayangkan 3 dimensi tegak lurus. Lebih gampang membayangkan suatu orientasi yang kira-kira disitulah ya. Titik C. Nah, oke, lalu yang berdasarkan A, B, C yang sebagai input ini kita harus mencari E1, E2, dan E3 ya. Oke, contohnya di sini adalah, atau bukan contohnya ya, yang proses yang dipakai di sini pertama mencari E1, gampang ya. E1 adalah vektor satu satuan dalam arah AB ya. Itu XB kurang XA per LAB, YB kurang YA per LAB, ZB per ZA dibagi LAB ya. Itu akan dijamin satu satuan panjangnya ya. Waktu kita 2 dimensi ini tidak ada kan ya. Ini sebenarnya sama dengan mencari cos dan sinus ya. Cos alfa dan sin alfa ini ya. Sekarang cos alfa, sin alfa, lalu apa lagi nih? Makanya kita memakai definisi bukan alfa saja. Alfanya yang dikasih macam-macam nama ya. Semua cos ini. Cos antara sudut batang dengan sumbu X, sudut antara batang dengan sumbu Y, dan cos antara sumbu batang dengan sumbu Z ya. Itu definisinya, gampang E1. Kemudian kita akan mendefinisikan vektor satu satuan dalam arah
AC ya. Ini alat bantu, bukan yang ini yang mau dicari, ini alat bantu saja. Vektor satu satuan dalam arah AC. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapat vektor AC atau sebut vektor H, kita bisa mencari E3 ya. E3 itu berdasarkan cross product ya. Cross product antara dua vektor akan mendapatkan vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dihuni oleh kedua vektor tadi ya. Nah, makanya kita tadi harus membuat AC ini dalam bidang 1 dan 2 ya. Dia dalam bidang itu. Maka kita akan menjamin E3 itu tegak lurus terhadap E1 dan juga E2 ya. Sepakat yang itu? Sehingga E3-nya tinggal di-cross-kan ya. Oke. Karena sudutnya belum tentu tegak lurus ya. AC-nya belum tentu tegak lurus, maka hasil cross product-nya belum tentu panjangnya satu satuan ya. Nah, ini dinormalisasi supaya menjadi satu satuan ya. Jadi ini sebenarnya buat menjadi satu satuan. Dinormalisasi dengan panjang hasilnya. Oke. Nah, sekarang E3 sudah ada. E1 sudah ada. Baru E2 bisa dicari ya. Caranya dengan di-cross-kan. Ya, ingat urutan nge-cross-nya ya. Kalau dibalik nanti arahnya terbalik ya. Jadi ini E3 cross E1. Karena ini saling tegak lurus, rasanya ini sudah satu satuan ya. Jadi yang baris paling bawah ini redundan, tidak perlu dilakukan. Nah, tapi untuk jaga-jaga, untuk cek ya. Kalau hasilnya tidak sama atau panjangnya tidak satu, mungkin cross product-nya ada yang salah gitu ya. Oke, sebenarnya cukup sampai di sini saja. Tutup gitu. Udah itu selesai udah ya. Teorinya. Cuma kerjanya memang mungkin ramai ya. Ini rumus cross product kalau lupa ya. Cross product. Dua vektor, vektor A dan B. C sama dengan A cross B, dapatnya yang ini ya. Yang kita butuhkan ini saja ya. IJK-nya hanya bantuan. Biar mengingat rumusnya begini ya. Ini sama dengan apa? I kali determinan yang ini ya. J kali determinan yang ini. Kan rumus determinan lebih gampang dihafal ya. Lalu K kali determinan yang paling depan. Gitu loh. Kalau lupa ilmunya dulu. Ya. Determinannya kan ini kali ini dikurangin ini kali ini. Ya. Menghafal yang di bawah rame ya. Lebih gampang menghafal yang di atas. Lebih gampang lagi contekannya disiapkan. Oke, karena ujiannya open book, bisalah dilihat. Oke. Nah, ini alat bantu saja ini. Kemudian yang terakhir ini, kalau kita mau membuat perkalian yang 12 kali 12 ada 3 biji gitu ya. Mungkin kita bisa kenali ini, ternyata ini pengulangan gitu ya. Sehingga perkaliannya tidak perlu dikalikan semua, ini berulang ini. Sayangnya D1, D2 ini tidak sama gitu ya. Jadi ini adalah pengulangan ya, banyak pengulangan ya. Jadi mengenali ini nanti bisa membantu kalau
disuruh mengerjakan perkaliannya, cukup kalikan ini saja dapat. Yang ini saja dapat. Nah, ini sama dengan ini ditranspos gitu ya. Coba dicek benar enggak begitu. Rasanya saya coba mengamati ini supaya kalau ujiannya lebih cepat. Bagaimana caranya gitu ya. Kalau ini set transpose berarti ini menjadi ini ya. Yang ini menjadi ini. 00 cocok ya. Lalu yang ini menjadi ini. Cocok ya? Diperiksa ya, benar enggak yang saya lakukan? Ini sama set. Ini ya sama ya. Kemudian ini min set. Lalu ini min set transpose ya. Coba dicek. Oke, kalau itu sudah yakin benar. Saya ini bukan teori canggih-canggih ini ya, hanya pengamatan sepintas. Jadi pengamatan saya pun belum tentu benar ya. Jangan-jangan salah. Coba diamati ya. Oke. Jadi sebenarnya di sini hanya ada berapa komponen? Ini 3 ya. D1, D2, dan set. Dan set transpose. D1, D2, set, dan set transpose. Ada 4 biji juga ya. Oke. Tapi ini kalau nanti dikalikan, ini hasil perkaliannya pun transpose ya. Jadi cukup 1 kali dikalikan, yang sebelahnya ditransposkan saja. Transpose itu artinya baris ditukar kolom ya. Nah, yang penting nanti yang diolah dikalikan itu cukup matriks 3 kali 3. Mungkin lebih tenang itu mikirnya ya, daripada 12 kali 12. Ya. Ini yang perlu dikalikan. Lalu kalau saya kalikan ini ya, R dengan yang tadi ya, nanti hasilnya ini ya. Walaupun ini kan rada-rada ngaco. Harusnya tulisannya R transpose kali set kali R gitu ya. Ini agak kebalik-kebalik. Karena MATCAD-nya kan tidak mengerti. Ini disangka skalar, padahal ini matriks. Tidak boleh tukar tempat ya. Ini kalau dikerjakan, berarti yang ini misalnya yang dibutuhkan ini yang saya lingkerin ini sebenarnya harusnya R transpose kali D1 kali R ya. Di mana perkalian ini cukup dikerjakan 3 kali 3 matriknya ya, 3 kali 3 lagi ya. Jadi jangan ditembak langsung 12 kali 12, mungkin keburu capek nulisnya atau keburu putus asa, dan kadang-kadang tidak dibutuhkan semua kan kalau matrik kekakuan. Nanti yang perlu di assembly itu misalnya ini 0, ini 1, nah, mungkin yang hanya ini yang dibutuhkan gitu ya. Kalikan yang dibutuhkan saja ya. Gitu maksud saya. Dalam ujian ini sebenarnya ya. Kalau untuk program tidak ada masalah. Sikat saja 12 kali 12 kali 12 apa artinya gitu ya dalam pemrograman. Program itu mengerjakannya dalam tidak sempat kita berkejap dia sudah selesai ya. Cepat sekali. Tapi kalau pekerjaan manual ini sedikit dibantu dengan ini mungkin ya. Bagi yang jago perkalian 12 kali 12 mungkin silakan juga ya. Ini bahkan saya coba kalau kalikan ini vektor satu-satuan dengan kalau matriksnya diagonal ini. Hasilnya sederhana ya. Yang diagonal itu yang mana? Yang D1, D2 itu diagonal ya.
Oops, sorry. D1, D2 ini matrik diagonal. Yang ini yang tidak diagonal. Nah, coba kalian kreasikan kalau Z sama Z transpose kayak apa jadinya. Dengan MATCAD diolah ini, oh ini jadinya. Ya, jadi perkaliannya dibantu dengan MATCAD dulu kalau untuk membantu kalau ujiannya biar cepat. Ini yang tadi Z ya, ada X dan Y, angkanya beda. Nanti Y-nya dan Z-nya muncul di mana gitu ya. 3 kali 3 sebenarnya ya. Ya ini karena dulu-dulu katanya 12 kali 12 capek mengalihkannya. Manja kali mahasiswanya nih. Sudah saya bantu dengan ini. Kalau tidak suka yang ini silakan 12 kali 12 dikalikan ya. Kalau suka yang ini boleh dipakai. Oke, jadi sudah gampang kan? Selesai deh kuliahnya. Minggu depan tinggal latihan. Minggu depannya lagi ngapain ya? Siap-siap UAS ya. Masih ada 2 minggu lagi ya. Sampai sebelum libur apa itu namanya? Libur Paskah ya. Lupa saya namanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bahannya sudah habis. Nggak ada ya. Oke, saya sekarang kita ada waktu masih sedikit lagi ya. Baru 11.27. Misalnya kita punya batang yang tiduran. Gitu ya. Coba saya tanya, E1-nya, E2-nya, dan E3-nya. Kan kita mau membuat materi rotasi ya. R transpose-nya rasanya yang begitu ya. Yang mana tuh? Ya ini ya. Kalau R transpose, E-nya juga ditranspose ya. Berarti E1-nya dideret ke bawah. Berarti kalau R berarti dia E1, E2, E3 gitu ya. Tak pakai transpose, ditulis baris ya. Betul ya? Saya suka kebalik-kebalik antara R dengan R transpose gitu kan. Oke. Jadi kalau kita tadi punya batang yang tiduran. Ini X, ini Y. Oh, X, Y, ini Z gitu ya. Batangnya begini. Coba E1-nya berapa? Tak usah pakai ngitung-ngitung. Coba. Ngerti nggak maksudnya E1 naon? Siapa yang tahu? Boleh pulang yang bisa jawab. Yul, coba Yul. Halo Yul. Yul Antoni. Halo Pak. Ngerti yang saya tanya, E1 sama dengan berapa nih kalau batangnya tiduran begini?
Berapa ya? Definisi E1 apa? Matriks satu satuan yang searah batang. Matriks satu satuan yang searah batang itu berarti searah sumbu X. Nulisnya bagaimana? Lupa ini vektor-vektor zaman dulu. Gini kan? Ya, itu matriks satu satuan. Iya, kalau arah sumbu X 1, 0, 0 gitu kan? Gimana? Kalau kita buat arahnya sama dengan arah global, kita boleh ya. Ini arah 1, arah 2-nya begitu, arah 3-nya begitu ya. Maka saya akan mengatakan E2-nya apa? Yul lagi. Sudah tahu belum sekarang Yul? E2-nya berarti matriks satu satuan arah 2. Apa dong? 0, 1, 0 bukan ya? Betul, 0, 1, 0 ya. E3 berarti 0, 0, 1. Gitu yang dicari. Kalau satu satuan tidak perlu dihitung ya kalau arahnya sudah ketahuan. Nah, sekarang kalau saya iseng membuat arah 2-nya, tidak harus arah 2-nya sama dengan Y ya. Saya bisa buat arah 2-nya begini ya. Boleh? Boleh saja. Arah 3-nya kemana kira-kira? Ke bawah bukan, Pak? Ke bawah, betul. Oh, Yul ini ternyata udah boleh pulang ini ya. Nggak boleh ke atas ya, karena putarannya sekarang jempol kita arahnya ke bawah kalau jarinya muter dari 1, 2 ya. Sorry, ini tulisannya 3. Itu ya, berarti harus kompak. Oke, Yul boleh pulang. Berarti sumbu satunya 1, 0, 0. Yang 2-nya 0, 0, 1 ya. Yang 3-nya berarti sekarang 0, min 1, 0 gitu ya. Boleh itu sah juga ya. Jadi yang wajib diikuti itu sumbu 1, enggak boleh dirubah. Dia sejajar sumbu X ya. Sumbu 2 dan sumbu 3-nya tergantung ya kita maunya. Dan ini karena dia tiduran gampang kita tentukan ya. Oke, sekarang kita coba lagi yang lain. Sekarang sumbu batangnya saya taruh tiduran searah sumbu Z ya. Gitu ya. Lalu A-nya di sini, B-nya di sini ya. Bukan kebalik dia menaruh yang tidak apa-apa kan kita sering meletakkan batang A dan B-nya juga bebas-bebas saja. Ini yang nggak perlu hitung-hitungan ya. Nanti kalau menghitung sebentar lagi. Sekarang bisa nembak langsung. Sekarang kita tanya hadana. E1-nya berapa? E1 tadi yang sejajar sumbu X kan? Betul, bukan sejajar batang. Sejajar batang. Berarti E1-nya apa sekarang? Dia di sumbu Z berarti 0, 0, min 1. 0, 0, min 1, betul ya, karena dibalik ya. Oke, lalu sumbu 2-nya bebas gitu ya, antara sumbu Y atau sumbu Z gitu ya. Sumbu 2-nya bebas. Kamu mau yang mana? Misalnya tadi siapa? Hadana ya? Ya, sumbu Y juga. Sumbu Y aja. Oke, sumbu 2-nya sumbu Y. Berarti sumbu 3-nya arah kemana? Plus X atau min X? Plus X ya Pak, ke kanan. Plus X, betul. Oh, boleh pulang juga nih. Ya, nah, tinggal ditulis ini 0, 0, 0, 1, 0 gitu ya. Hadana ya. Karena sumbu 2 ya. Iya Pak, 0, 1, 0. E3-nya 0, 1. Jadi ada variasi-variasi seperti itu ya.
batang-batang yang searah dengan sumbu koordinat ya. Dan seterusnya ya. Cukup jelas ya, tinggal dimainkan itu. Oke. Kalau sekarang kita beralih batangnya ditaruh sembarangan gitu ya, ditaruh di mana saja. Nah, itu kita harus memakai rumus yang tadi, tidak ada pilihan ya. Tapi kalau misalnya dalam bidang misalnya masih bisa lah ditangani ya. Misalnya ditaruh di bidang sini ya, di bidang antara sumbu X dan sumbu Y. Sudutnya biar gampang katanya 45 derajat gitu ya. Jadi E1-nya berapa? Tebak-tebakan dulu kalau enggak pakai hitungan. E1-nya pasti searah batang. Misalnya A-nya di sini, B-nya di sini. E1 sama dengan berapa? Ini sama dengan misalnya 45 derajat, ini 4, ini 4 gitu ya. Dari 0 ke 4. Sekarang kita tanya Yasinta. Kayaknya belum pernah ngomong Yasinta dari setahun ini. Yasinta? Halo, ya Pak. Ya, E1-nya kira-kira berapa nih? Kalau belum pakai rumus, dari nembak dari sini aja bisa tahu. E1 adalah vektor satu-satuan searah batang. Vektor yang searah batang kira-kira apa? Sebentar, Pak. Perlu call friend. Waduh, kayak main kuis zaman dulu ya. Kalau bingung, dikasih kesempatan call friend 1. Nggak apa-apa. Ini kan kita biar ngerti apa yang dicari. Mumpung waktunya masih banyak. Dua akar 2,0,0 bukan, Pak? Oke, rumusnya aneh. 2 akar 2. X dan Y-nya sama enggak? X dan Y-nya kan sama ini. 4 sama 4 ya. Jadi vektornya sebenarnya apa? Nggak usah satu-satuan dulu deh. Vektor yang searah AB apa? Vektor yang searah batang. Jangan satu-satuan dulu. 4,0 kan, Pak? Betul, 4, 4, 0 kan gitu ya. Nah, ini kalau dibuat satu-satuan berarti 4 dibagi panjangnya batang itu. Panjangnya batang 4 akar 2 kan ya. Berarti ini apa? 1 akar 2, 1 per akar 2, 0 ya. Ini dibagi panjangnya ya. Supaya jadi satu-satuan. Setuju? Oke, kemudian yang menentukan E2 gitu ya. Misalnya E2 kita mau tentukan tergantung arah batangnya ya, sumbu kuatnya misalnya begitu ya. Jadi sumbu 2-nya harusnya tegak lurus di sini gitu ya. Tegak lurus. Agak susah menentukannya ya. Kalau ini 45 derajat sih kita bisa nebak ya. Tidak segampang itu mencarinya ya. Nah, yang bisa dipakai menjadi titik dalam hal ini untuk mencari titik bantuan kita adalah bidang yang ada di vektor 1 dan 2 ya.
Jadi sembarang titik yang ada di bidang ini saya bisa pakai, gitu kan? Jadi misalnya apa? Contohnya kita akan sebut sebagai H ini. H. H itu adalah vektor yang misalnya titiknya ini ya, titik C-nya adalah itu. Itu kan di dalam bidangnya ya. X, C. Oke? Bisa lihat yang lain, kenapa kita perlu menentukan titik C. Karena saya untuk batang yang miring-miring seperti ini, mencari lokasi atau vektor yang tegak lurus AB itu tidak gampang gitu ya. Bisa dicari, tapi rumit kali gitu ya. Lebih gampang mencari yang ada di dalam bidang ini ya. Titik C ada di dalam bidang ini ya. Sehingga kalau kita memakai titik C, berarti ini menjadi arahnya Y ya. Coba tadi siapa? Yasinta. Yasinta, kalau arah Y vektornya apa? Halo? Kalau arah Y 040 kan Pak? 040 boleh ya. Nanti kalau sudah dijadikan satu-satuan 010 gitu ya. Nah ini bukan E2 yang mau kita cari. E2 belum bisa kita cari. Berarti yang harus kita lakukan adalah E3 dulu. E3 sama dengan E1 cross H. Atau H cross E1 ya. Coba lihat catatannya nanti. E1 cross H, benar ya? Nah ini kalau kita lihat gambarnya ini, kalau tebak-tebakan, kalau dihitung sebenarnya ini ya. Kalau tebak-tebakan keluarnya apa, Yasinta? Masih Yasinta terus, belum boleh pulang. Vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang saya arsir itu vektor apa? Sebentar Pak. Vektor apa? Arahnya kemana? Arah Z bukan Pak? Z, betul. Ya, betul ya. Jadi ini nanti dicek dikalikan begini ya. Tapi kalau tanpa mengalihkan juga sudah bisa, ngapain dikalikan? Saya akan tulis saja ini Z itu 001 gitu kan ya. Nah ini baru dari sini baru kita mencari E2 ya. E3 cross E1 ya. Coba E3 di-crosskan E1. Dihitung agak panjang lebar. Kalau tebak-tebakan sih kayaknya berapa tuh? Kayaknya min 1/2, 1/2, 0 ya. Betul? Sebenarnya tegak lurus enggak tuh? Karena 45 derajat ya, gampang saya nebaknya ya. Tapi kalau mengalihkan cross ini kayaknya lebih gampang ini deh. Kalau lagi ujian stres enggak ketemu, kalikan aja gitu. Ya. Cukup jelas ya? Ini kalau kita main-main seperti ini ya, tapi kalau yang nanti yang titiknya sudah sembarangan ditaruhnya, nah tinggal tentukan ininya saja ya. A, B, dan C gitu ya. Oke, Yasinta boleh pulang, sudah ngerti. Walaupun masih agak mikir gitu ya. Nah, sekarang kalau kita general gitu ya. Mungkin kita punya barang seperti ini. Nggak enak gambarnya ini. Bersilang-silangan. Mungkin dipasang ada suatu titik diagonal gitu ya. Waduh, susah deh. Gambarnya
tetap aja aneh kelihatannya. Lebih gampang yang ini kali malah ya. Nah, ini titik yang ditebelin ini batangnya ya. Nah, ini kalau ini harus diketahui dulu koordinatnya gitu ya. Misalnya ini 4, ini 5, ini mungkin 3 gitu ya. Kita lalu disuruh menentukan ini A, ini B. Gitu. Lalu dikatakan misalnya baloknya itu arahnya vertikal kayak gini ya. Sumbu duanya pada bidang vertikal. Susah kan mencari sumbu duanya ya dalam batang seperti ini ya. Nah, dengan begini maka kita yang bisa tentukan adalah titik A, titik B, titik C gitu ya. Koordinatnya pakai bantuan. X, Y, Z-nya dulu belum ya. Nah, ini X, Y, Z-nya kayak tadi aja. X, Y, kemana ini? X, Y, Z. Ya. Jadi di sini X, ini X, Y, Z-nya sejajar ini ya, biar kelihatan disamakan dengan gambarnya. Oke. Nah, kalau begini sekarang titik A apa koordinatnya? Siapa nih yang mau pulang duluan? Murti Kamajaya. Ini sering saya panggil, namanya sama dengan nama istri saya. Padahal cowok ya. Iya, Pak. Oke. A, titik A apa koordinatnya? Cuma nyebutin koordinat doang. Berarti titik A 0 min 5. 0 min 5. Oke. Lalu titik B 0 min 5 ya. Titik B berarti 430, Pak. Titik B 4, X-nya 3, Y-nya 0 ya. Setuju ya? Iya, Pak. Oke, kemudian karena ini orientasi ke atas, kita harus memilih titik C ya. Titik C-nya mau yang mana gitu ya. Paling gampang titiknya itu ini ya. Bisa juga yang bawah ini ya. Tergantung nanti maunya sumbu duanya arahnya ke bawah atau ke atas ya. Jadi itu yang saya maksud mencari vektor yang tegak lurus AB ini tidak gampang gitu ya. Nah, cuman punya perasaan ini balok dipasangnya arah vertikal kira-kira sumbu kuatnya gitu ya. Berarti bidang yang dilalui sumbu dua itu ada pada bidang vertikal ya. Bidang vertikal itu berarti yang ini ya. Bidang vertikal yang memuat batang ini adalah ini yang saya arsir ini ya. Nah, sehingga titik C itu boleh ditentukan dimanapun asal di dalam bidang arsiran itu ya. Di dalam bidang arsiran itu yang mana gitu. Tapi tidak boleh yang berimpit dengan A dan atau B ya. Vektornya tidak jadi kalau diimpitkan ya. Jadi harus misalnya di sini boleh atau langsung yang di atas lebih gampang sudah diketahui jarak-jaraknya ya. Oke, jadi C bisa diinput. C berarti apa? Kalau sesuai ya. Kalau C yang saya gambar ini, saya pilih ini misalnya. Jadi boleh itu dipilih, boleh yang bawah ini, yang titik di bawah ini boleh ya. Boleh juga titik-titik yang lain selama di dalam bidang vertikal yang
memuat AB ya, bidang vertikal yang memuat AB. Lebih gampang dicari daripada vektor yang persis tegak lurus AB, entah di mana itu ya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat X-nya 0 ya. Setuju ya? Y-nya 3. Z-nya min 5. Oke? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Sudah dapat ABC ini, masukkan ke rumus-rumus yang tadi ya. Dipencet, hilang langsung angka-angka tadi ya. Pokoknya masukkan rumus-rumus yang tadi. Kalau mau pakai kalkulator boleh. Seperti inilah ya. Nah, tadi karena angkanya udah lupa, kita biarin aja angka sembarang ya. Ini koordinat A ya. Ini koordinat B, ini koordinat C. Panjang elemen apa nih? Saya malah lupa saya ngitung apa ini. Jadi yang di sini yang dicari E1 adalah XB kurang XA ya. XB kurang XA, dapatnya ini ya. Ini bukan vektor satu-satuan ya. Supaya menjadi vektor satu-satuan, ini fungsi sebenarnya, baru ingat saya ini. Yang tulisan panjang di belakang ini fungsi. Nanti setiap saya pakai di sini programnya, masukkan rumus ya. Jadi E satu-satuan ini dibagi dengan panjangnya E1, dapat ini ya. Oke. Kalau mau cek panjang E1 sama dengan 1 sekarang. Ya, ini vektor satu-satuan, arah 1. Kemudian kita hitung H. Tadi kan koordinat C sudah ketemu, berarti tinggal masukkan XC kurang XA, dapat H ya. Udah dapat H. Ini bukan vektor satu-satuan lagi. Kita bagi dengan panjangnya, ini baru jadi vektor satu-satuan ya. Kemudian kita crosskan untuk mencari E3, E1 cross H. Ya. Dapat vektor ini. Ini sudah tegak lurus terhadap H dan E1. Tapi belum panjang satu-satuan, makanya saya bagi lagi dengan panjangnya ya. Menjadi vektor satu-satuan. Ternyata ini vektor satu-satuannya sejajar sumus set ya. Jadi sebenarnya ini yang contoh yang sebenarnya bisa ditebak dari gambar, tapi kalau main membabi buta, masukkan aja rumus ini juga jadi juga ya. Lalu E2-nya di cross product ya. Beres ya. Dapat R-nya ya. R-nya itu didereskan aja E1 ini E1 seluruhnya ya. E1 elemen ke-0, E1 elemen ke-1, E1 elemen ke-2 ya. Oke, kalau yang tadi karena gambarnya sudah hilang, lupa nge-save tadi, sebenarnya dihitung seperti ini ya. Jadi kalau arahnya rada aneh, tidak bisa ditebak, kita hitung ya. Kalau masih bisa ditebak, malas ngitung, boleh tebak ya. Kalau gambarnya gampang ditebak, tapi suka ngitung, enggak apa-apa, dihitung juga. Ngitung itu selalu benar ya. Nebak-nebakan tuh perasaannya, tergantung perasaannya lagi masih sehat atau sudah pusing ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita tutup. Minggu depan enggak tahu, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin? Atau ngisi absen aja, kita wajib ngisi absen. Kalau enggak ngisi absen, saya ditegur nanti. Kayak dosen SBM, nanti disangka apa? Mogok kuliah. Padahal masih mogok enggak mereka ya, saya enggak tahu. Enggak mengikuti berita, enggak seru saya bilangnya. Oke, jadi minggu depan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Kalau enggak ada, ngisi absen aja gitu ya. Minggu depannya sama. Kalau enggak ada pertanyaan, ngisi absen aja langsung ujian ya. Kalau mau membahas soal, boleh.
tanyakan soal yang mana, kita kerjakan rame-rame boleh. Atau kalau kalian mau latihan, saya juga bisa kasih soal nanti. Kerjakan dulu baru dibahas gitu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Baik, Pak. Mari. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.